Belum lama ini, saat saya ada di ruang guru di sekolah, di madrasah, seorang guru datang menghampiri saya, kemudian beliau mengatakan kepada saya seperti ini, "Pak, ini ada HP anak Bapak atas nama ini. Tadi saya tangkap di kelas, Pak. Dia main-main HP saat saya menjelaskan pelajaran. Tolong ditindaklanjuti ya, Pak." Begitu kira-kira yang disampaikan oleh guru tersebut kepada saya. Anak yang beliau maksud ini adalah anak saya yang saya sebagai wali kelasnya di madrasah. Kemudian saya ambil HP-nya dan saya cek isinya. Ternyata ada banyak hal yang belum seharusnya diakses oleh anak seumuran dia. Ternyata ada banyak di dalam HP-nya. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas pada video kali ini. Yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang isi chatnya kepada mamanya, isi chat anak ini kepada ibunya, cara dia berkomunikasi lewat WA kepada ibunya, kepada orang yang seharusnya yang paling dia hormati dalam hidupnya. Sudah menjadi hal yang boleh ya ketika ada HP anak atau HP siswa ditangkap, maka kita sebagai wali kelasnya boleh untuk mengeceknya, hanya untuk mengecek. Nah, di antara chat WA yang saya lihat di HP anak ini, di antaranya ketika mamanya kirim WA kepada dia, "Di mana sekarang, Nak? Udah maghrib nih kok belum pulang. Cepat pulang ke rumah ya." Kira-kira gitu kata mamanya di WA. Kemudian jawaban si anak hanya sesingkat iya gitu aja. Hanya sesingkat iya, 3 huruf, hanya iya. Tanpa bilang iya ma, atau dia memberikan alasan kenapa dia terlambat atau belum pulang ke rumah. Saat si anak ada tugas sekolah, mamanya disuruh untuk memprint. Dan isi chatnya hanya printkan ini, disertai filenya. Tanpa dia bersopan santun, "Tolong ma printkan ini," atau gimana. Isi chatnya hanya printkan ini, disertai file yang mau di print. Dan masih banyak sebenarnya chat-chat yang lain yang seperti itu, yang jujur pertama kali saya melihat ini saya sangat terkejut. Kenapa bisa sampai seperti ini? Tidak ada sopan santun ketika mau WA kepada mamanya sendiri. Apakah memang sudah separah ini di zaman ini, cara berkomunikasi lewat WA? Atau memang ini sudah menjadi hal yang wajar di kalangan anak-anak sekarang? Halo semua, selamat datang di channel Wali Kelasman. Bersama saya wali kelas kalian di sini, Bapak Saiful Bahri Sidabalok. Banyak hal yang akan kita bahas di sini, mulai dari pelajaran di madrasah, tips seputar sekolah dan remaja, tema-tema keislaman, dan hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk kamu sebagai siswa, calon mahasiswa, dan juga calon orang sukses. So, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru lainnya nanti ya. Terkadang kita mungkin lupa ya bahwa tanpa dengan perantara ayah dan ibu kita, maka sudah pasti tidak ada kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hidup dan bisa menikmati semua fasilitas yang ada di dunia ini ya melalui perantara ayah dan ibu kita. Di bulan-bulan pertama ketika kita tinggal di perut ibu kita, saat ibu kita hamil, ibu kita mulai nggak nyaman, mual-mual, muntah-muntah setiap hari, sampai beberapa bulan masih tetap mual-mual. Semakin lama kita tinggal di sana, di dalam perut ibu kita, semakin besar pula perut ibu kita. Kita dibawa kemana-mana, kemanapun beliau pergi, kita tetap dibawa. Kalau sudah malam, untuk cari posisi tidur pun ibu kita itu kesulitan cari posisi yang nyaman untuk tidur, karena kita ada dalam perutnya. Coba kita bayangkan kalau kita di posisi seperti itu, membawa beban berkilo-kilo dalam perut setiap hari. Kemudian setelah kita lahir, ayah ibu kita memberikan semua kepada kita. Semuanya mereka berikan kepada kita, mulai dari penjagaan, kasih sayang, perhatian, apapun semua yang kita butuhkan mereka berikan. Kalau kita buang air kecil, kita buang air besar, mereka yang membersihkan.
kita diberikan ASI oleh ibu kita diberikan makanan, diberikan perawatan, diberikan perhatian, hingga jadilah kita besar seperti sekarang ini. Semuanya yang kita butuhkan pun dengan sekuat tenaga akan selalu dipenuhi oleh orang tua kita. Makanan kita, jajan kita, uang sekolah kita, uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, semuanya diberikan oleh orang tua kita. Padahal bukan mudah mereka untuk mendapatkan uang itu. Mereka harus kerja keras, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghasilkan uang. Namun kita hanya tinggal menerimanya saja. Kalau kita sakit, orang tua lah yang paling sedih dan khawatir akan kesehatan kita. Mereka lah yang mengusahakan untuk pengobatan. Mereka lah yang mengusahakan untuk kesembuhan kita. Mereka yang lebih khawatir ketika kita sakit. Coba bayangkan sebentar. Kalau seandainya ayah dan ibu kita hari ini meninggal dunia, apa yang akan kita lakukan? Kalau seandainya mereka, ayah ibu kita meninggal hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Siapa lagi yang akan menjaga kamu? Siapa lagi yang akan masak? Siapa yang akan sediakan makanan untukmu seperti biasa? Siapa lagi yang mau bayar uang sekolah? Kalau mereka meninggal hari ini, siapa lagi yang mengkhawatirkan keselamatanmu? Siapa lagi yang akan kasih perhatian setulus mereka kepada kamu? Terus, kenapa kita harus taat kepada orang tua kita? Dari semua jasa-jasa ayah dan ibu kita tadi, seharusnya sudah cukup untuk membuat kita berterima kasih kepada mereka. Sudah cukup untuk membuat kita berbakti dan bersikap sopan kepada kedua orang tua kita. Dalam agama Islam, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua anak. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi setiap anak di dunia ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana salah satu ayat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Allah firmankan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kami wasiatkan, bersyukurlah kepadaku, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidayk, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadakulah kamu akan dikembalikan. Sebenarnya ada banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Sementara dari hadis juga ada banyak kita temukan perintah untuk taat kepada kedua orang tua. Misalnya di Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekarang kita lihat kisah orang-orang sukses yang ada di sekeliling kita, yang dimana mereka adalah orang-orang yang patuh kepada orang tua mereka. Sangat banyak kisah orang sukses yang kita lihat adalah mereka yang berbakti dan patuh kepada kedua orang tuanya. Coba kamu perhatikan di sekitarmu. Cari siapa orang sukses di sana. Perhatikan bagaimana dia memperlakukan kedua orang tuanya. Hampir rata-rata mereka semua adalah orang-orang yang taat dan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, misalkan saja Bapak Soeharto atau Bapak Adam Malik, Bapak SBY, B.J. Habibie, Bapak Jokowi, Bapak Khairul Tanjung, atau tokoh-tokoh yang lain yang kita lihat secara kasat mata mereka adalah orang yang berhasil.
Coba perhatikan hubungan mereka kepada kedua orang tua mereka. Rata-rata mereka adalah orang yang punya hubungan baik, dan mereka adalah orang-orang yang patuh berbakti kepada kedua orang tua mereka. Kamu juga bisa cek, coba cari di Google kisah-kisah orang yang akhirnya sukses dan mereka membagikan tips sukses mereka. Hampir semua mereka mengatakan bahwa kunci dan rahasia sukses mereka adalah karena mereka taat kepada orang tua mereka. Coba kamu cari di Google kisah orang sukses karena berbakti kepada orang tuanya. Ada banyak sekali yang bisa kamu baca cerita di sana. Kemudian karena dalam hadis juga dikatakan bahwa ridho Allah itu adalah tergantung ridho orang tua. Ridho Allahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ancaman yang paling nyata di depan kita ketika kita tidak taat kepada kedua orang tua kita adalah murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Karena taat kepada orang tua itu adalah perintah dari Allah, sebagaimana ayat Al-Qur'an yang tadi itu adalah perintah. Jika kita tidak taat dengan perintah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan murka kepada kita. Allah tidak akan meridhoi dan tidak akan memberikan kita keberkahan dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak taat orang tuanya, maka hidup mereka akan sulit untuk mendapatkan kesuksesan. Hidup mereka tidak ada keberkahan. Sekuat apapun mereka mengejar kesuksesan itu, maka jika orang tuanya tidak ridho padanya, maka kesuksesan itu akan sulit untuk mereka dapatkan. Namun jika orang tua kita ridho kepada kita, maka apapun kondisi kita, apapun kondisi yang kita hadapi, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan. Kesuksesan akan semakin mudah untuk kita raih karena Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita. Sebagai kesimpulan, kalau kamu memang serius ingin menjadi orang sukses di masa depanmu nanti, ingin memang serius hidupmu dipenuhi dengan keberkahan, ingin hidupmu lapang dan mudah untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan, maka mulai hari ini mulailah untuk menghormati ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu mulai sekarang. Patuhi apa yang mereka suruh kepadamu selama itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang bertanya, gimana mau taat Pak? Orang mama sama ayahku aja nggak perhatian sama aku. Gimana mau patuh Pak? Orang tuaku aja selalu ribut di rumah. Atau gimana mau patuh Pak? Mereka aja nggak peduli sama aku. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, walaupun orang tuamu seperti itu, yang kamu katakan itu, mereka tetaplah orang tuamu. Mereka tetap punya hak untuk engkau patuhi, karena merekalah yang dulu membesarkanmu. Karena melalui mereka lah engkau ada di dunia ini saat ini. Terlepas dari bagaimana perlakuan mereka padamu saat ini, kamu disuruh oleh Allah. Kamu itu disuruh oleh Allah untuk berbakti dan patuh kepada kedua orang tuamu. Lakukan saja, karena orang tuamu punya hak untuk kamu patuhi. Lakukan saja, patuhi perintah orang tuamu selama tidak melanggar perintah Allah. Insya Allah nanti Allah akan memberikan kepadamu kehidupan yang lebih baik dan memberikan kepadamu kesuksesan sebagai buah dari usahamu dalam mentaati orang tuamu. Jadi mulai hari ini, jika selama ini kamu kurang sopan atau kurang berbuat baik kepada ayah dan ibumu di rumah, mulai saat ini silakan dirubah pelan-pelan. Mulailah berbicara yang sopan kepada kedua orang tuamu. Mulailah patuhi apa yang diperintahkan orang tuamu. Orang tuamu menyuruh apa, kerjakan selama tidak melanggar perintah Allah. Kemudian berusahalah untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuamu. Maka dengan sikapmu seperti itu, insya Allah orang tuamu juga akan berpikir, anakku sekarang sudah berubah, anakku menjadi orang yang berbakti. Nah, dengan begitu insya Allah orang tuamu akan ridho kepadamu, dan Allah pun akan juga meridhoi dengan semua aktivitas dan usahamu.
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusanmu, memudahkan jalanmu untuk mencapai kesuksesan dan memudahkan jalanmu untuk mendapatkan cita-cita yang engkau harapkan. Mungkin itu dulu video hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini. Jadi Bapak harap jika selama ini kalian belum bersikap sopan kepada kedua orang tua kalian, mulailah bersikap sopan.